Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita sekalian. Kita yakin dan percaya Tuhan mengasihi, Tuhan menolong dan memberkati setiap pribadi kita masing-masing. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa, Tuhan berikan kekuatan bagi kita sekalian. Dan pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan malam edisi hari Selasa tanggal 5 September tahun 2023 berdasarkan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini terdapat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14 di bawah judul perikop Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Di sini saya hanya membaca 2 ayat saja bagi kita, yaitu pada ayatnya yang ke-13 dan pada ayatnya yang ke-14. Ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami." Tema dalam renungan malam kita pada malam hari ini yaitu menegur dengan kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu setiap kita pernah ditegur, setiap kita pernah dinasehati. Lalu pertanyaannya bagi kita sekalian, bagaimana sikap ataupun tindakan kita ketika kita ditegur atau diperingati oleh orang lain? Apakah kita masa bodoh saja? Apakah kita menyanggah? Kita tidak terima? Apakah kita ini mau menerima dengan tulus hati apa yang menjadi saran, apa yang menjadi teguran orang bagi kita, apa yang sudah menjadi nasihat bagi kita dari orang lain? Nah, Tuhan mengutus Nathan, sahabat dari Daud, supaya dia memberitahukan, menyatakan, memperingatkan tentang kesalahan dan dosa yang sudah dilakukan oleh Daud pada saat itu. Ya, bagaimana cara Nathan memberitahukan kesalahan dan juga banyak perbuatan dosa yang dia lakukan, yaitu dengan cara memberikan sebuah ilustrasi, ya, tentang seorang yang kaya dan seorang yang miskin, ya, dimana seorang yang kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, lembu, sapi, ya, sementara seorang yang miskin hanya mempunyai seekor domba, ya. Seorang yang kaya dia merampas milik orang lain demi keuntungannya. Dia tidak mau dirugikan, bahkan dia tidak mau membunuh salah satupun hewannya untuk korban ataupun juga untuk dimakan. Tapi dia malah meminta dan mengambil satu hewan domba milik seorang yang miskin. Tapi apa yang terjadi? Seorang yang miskin tadi memberikannya dengan tulus ikhlas tanpa paksaan, ya. Lewat perumpamaan ini, Nathan memperingatkan Daud tentang kejahatannya dari dosa-dosa yang telah Daud lakukan pada saat itu kepada Allah. Dia dikatakan menista Tuhan. Dia dikatakan telah melupakan Tuhan. Padahal dia sudah diberikan kelimpahan berkat. Dia diberikan harta benda yang cukup melimpah ruah. Bahkan banyak sekali yang diberikan Allah kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Dia melakukan kesalahan dan dosa. Nathan tidak secara terbuka menyalahkan Daud. Ia membuat Daud menyadari kesalahannya.
Ya, setelah Daud sadar akan kesalahannya, ya barulah ia menegur Daud dengan perbuatannya. Nathan menegur Daud dengan penuh kasih pada saat itu. Dia boleh memberikan teguran yang sangat bermanfaat. Dia akan memberi teguran yang sangat bermanfaat untuk sahabatnya, supaya sahabatnya tidak menjauh dari Tuhan, supaya sahabatnya ini boleh senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya sahabatnya ini tidak dikutuk, supaya sahabatnya ini tidak mendapatkan kesusahan, kesengsaraan. Apa yang terjadi? Ya. Daud sebagai seorang yang menerima teguran juga tidak menyangka. Daud sebagai orang yang menerima teguran, dia tidak kecewa, dia tidak marah atas teguran Nathan. Namun apa yang dia lakukan? Dia jawab, ya, pada ayat yang ke-13, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dengan mulutnya Daud mengatakan pengakuannya bahwa dia berdosa di hadapan Tuhan. Dia adalah manusia yang lemah. Dia mengakuinya dengan tulus ikhlas kepada Allah, bahwa dia benar-benar orang yang berdosa. Dia mengakui itu semua. Bapak Ibu, kalau kita bersalah, akuilah kesalahan kita. Jangan pernah menutup kesalahan kita dengan kebohongan yang kita lakukan. Ya. Dia juga katakan bahwa di sini Nathan mengatakan, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nathan juga memberikan sikap bahwa dia tidak menjas bahwa Daud itu juga dihukum, menerima ganjaran setiap apa yang dia lakukan. Tetapi Nathan menjadi tengah-tengah bahwa Allah, dia memberikan penghiburan kepada Daud bahwa Allah akan memberikan pengampunan kepada Daud. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah kita senantiasa saling melengkapi satu dengan yang lain. Baik kita sebagai seorang yang menegur dengan penuh kasih, ataupun sebagai orang yang menerima teguran dengan menerimanya dengan penuh kasih juga di hadapan Tuhan, maka hubungan relasi kita menjadi baik, dan juga dengan demikian kita senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, ajarkan kami untuk mengampuni, untuk mengasihi sesama kami, dan saling memaafkan kesalahan sesama kami. Ampuni kami yang hidup dalam segala keterbatasan, hidup dalam segala kelemahan kami, hidup dalam ketidaksempurnaan kami sebagai seorang manusia yang berlumuran dengan segala kesalahan dan dosa. Kami mohon pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Kami boleh bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami, supaya kami boleh menegur orang dengan penuh kasih, tidak dengan kesombongan, tidak juga kami menegur orang dengan kata-kata kasar, supaya kami menegur orang dengan kesabaran, kelemah lembutan. Kami menegur orang dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Bahkan kami yang menerima teguran orang boleh menerimanya dengan penuh kasih, boleh menerimanya dengan kesabaran untuk kebaikan hidup kami. Tuhan berkati tidur malam kami pada malam ini. Kiranya Tuhan menjaga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menjauhkan kami dari kuasa kegelapan yang mengganggu kami. Tuhan kiranya menolongkan kami besok pagi dengan kesehatan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Tuhan kiranya menolong seluruh jemaat-Mu dimanapun saja berada, sehingga dengan demikian kami boleh merasakan pimpinan kuasa Roh Kudus yang berasal daripada Tuhan Yesus. Misal kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.